Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandia Yuliana dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Yusuf Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Transportasi Umum Studi Kasus Bus Trans Tangerang Ayo atau Tayo Koridor 3 Cibubur Ciledug Tank City. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada dosen pembimbing pertama saya, yaitu Hajah Dini Agustinus Asosian Masjid, dan juga dosen pembimbing kedua saya, yaitu Insinyur Haji Johan Budiman SM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari skripsi saya. Check this out. Kota Tangerang adalah kota penyangga bagi ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta, yang menjadi pusat bisnis terbesar di Indonesia. Dan Kota Tangerang sendiri juga sebagai pusat manufaktur dan industri terbesar di Pulau Jawa. Maka dari itu, penduduk Kota Tangerang terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pemerintah Kota Tangerang memberikan fasilitas sarana transportasi umum berbasis bus rapid transit atau BRT dengan sistem berkapasitas dan kecepatan tinggi yang diberi nama Bus Trans Tangerang Ayo atau sering disebut dengan Bus Tayo, yang sekarang memiliki tiga koridor, salah satunya koridor Cibubur Ciledug Tank City. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dari Bus Trans Tangerang Ayo atau Tayo supaya bisa memperbaiki tingkat pelayanan dari sarana dan prasarana transportasi umum tersebut agar pengguna merasa aman, nyaman dalam menggunakan transportasi umum, dan lebih banyak lagi masyarakat yang beralih menggunakan transportasi umum. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini untuk hasil analisis kinerja bus Tayo-nya, saya mengacu kepada standar dari World Bank sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2002 dan standar bus rapid transit tahun 2016. Nah, dari analisis kinerja bus Tayo ini, saya menggunakan rumus tersebut. Bisa dilihat di layar. Bisa dilihat pada tabel parameter dari hasil survei, maka dapat dilihat kinerja dari Bus Trans Tangerang Ayo bahwa terdapat 4 parameter yang telah memenuhi standar penilaian, dan ada 2 parameter yang tidak memenuhi standar penilaian, yaitu waktu angkara atau WT dan kecepatan rata-rata, dikarenakan padatnya jalan di koridor 3 tersebut. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu hasil dari analisis prasarana bus Tayo. Nah, mohon maaf, di sini ada kesalahan pengetikan. Nah, di sini saya masih mengacu kepada standar bus rapid transit tahun 2016, terus keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2002, dan ditambah manual kapasitas jalan atau MKJI tahun 1997. Nah, untuk menganalisis prasarana bus Tayo tersebut, di sini saya menggunakan 5 parameter. Yang pertama, fasilitas tempat pemberhentian bus stop atau TPB dan halte. Yang kedua, prioritas bus. Yang ketiga, sistem informasi. Yang keempat, akses umum. Yang kelima, jalan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada fasilitas tempat pemberhentian bus stop atau TPB dan halte. Nah, hasil dari analisis di sini belum memenuhi standar bus rapid transit dikarenakan halte kurang dari 3 meter dan tidak bisa menampung banyaknya penumpang. Akan tetapi, jika untuk dijadikan TPB saja, ini sudah cukup karena standar dari bus rapid transit sendiri adalah halte minimal berukuran 3 meter atau 10 kaki. Yang kedua, ada prioritas bus. Nah, di sini belum memenuhi standar bus rapid transit juga, dikarenakan bus Tayo pada saat ini belum mempunyai jalur khusus yang terbebas dari kendaraan lain dan rambu pemberi isyarat khusus yang masih sangat kurang karena salah satu standar utama dari BRT adalah harus mempunyai jalur khusus sendiri yang terbebas dari kendaraan lain. Yang ketiga, sistem informasi. Nah, di sini hasil analisisnya juga belum memenuhi standar bus rapid transit dikarenakan sistem informasi yang berada di bus Tayo ataupun di tempat pemberhentian atau halte seperti jadwal kedatangan bus, panel suara digital, ataupun jadwal bus beroperasi, peta rute, peta jaringan masih sangat kurang atau minim informasinya. Nah, saat ini informasi tersebut masih
hanya bisa diakses di smartphone saja. Nah, yang keempat ada akses umum. Nah, akses umum sendiri setelah dianalisis belum memenuhi standar bus rapid transit. Akses umum bagi penumpang atau calon penumpang yang berkebutuhan khusus di kendaraan maupun di halte bus masih sangat kurang, terlebih lagi kurangnya informasi pada saat di kendaraan maupun di halte. Yang kelima adalah jalan. Nah, di sini saya mengambil sampel di Jalan Host Cokro Aminoto di depan CBD Ciledug. Kenapa saya mengambil jalan ini? Karena jalan ini adalah pusat mobilitas penduduknya yang paling tinggi. Nah, untuk menganalisis jalannya, saya memakai rumus yang tertera pada layar. Silakan dicek sendiri. Nah, hasil dari analisis ini adalah pada ruas jalan Bustayo belum mampu memenuhi transportasi umum berbasis bus rapid transit. Nah, karena ruas jalan di koridor 3 setelah dianalisis, jalan tersebut belum mampu menampung transportasi umum berbasis BRT dengan sistem berkecepatan dan berkapasitas tinggi. Karena bisa dilihat pada hasil analisis pada kinerja Bustayo sendiri terdapat dua parameter yang belum memenuhi standar. Jika dihubungkan, kedua parameter tersebut belum memenuhi standar karena situasi ruas jalan tersebut yang sangat padat diakibatkan dengan banyaknya hambatan samping yang ada pada ruas jalan tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama adalah kesimpulan analisis kinerja Bustayo. Dari hasil analisis ke-6 parameter kinerja Bustayo, terdapat 4 parameter yaitu faktor muat, waktu perjalanan, waktu pelayanan, waktu tunggu penumpang yang sudah memenuhi standar dari World Bank sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2002. Sedangkan ada 2 parameter yaitu kecepatan rata-rata dan waktu antara atau headway yang belum memenuhi standar. Kedua parameter tidak memenuhi standar diakibatkan karena situasi lalu lintas yang tidak pasti atau tingginya volume lalu lintas di ruas jalan yang menyebabkan rendahnya kecepatan rata-rata yang mempengaruhi waktu antara headway atau antar bus. Nah, yang kedua adalah kesimpulan dari analisis prasarana. Dari hasil analisis prasarana Bustayo yang meliputi tempat pemberhentian bus stop atau halte, prioritas bus, sistem informasi, akses umum, dan jalan, kelima parameter tersebut masih banyak yang harus diperbaiki yang belum memenuhi standar dari Bus Rapid Transit Indonesia tahun 2016 dan Manual Kapasitas Jalan MKJI tahun 1997, seperti bus yang kurang layak, yang lebih layak disebut dengan tempat pemberhentian bus stop atau TPB dan tidak dilengkapi dengan tempat duduk, Bustayo yang berbasis BRT tidak mendapatkan prioritas khusus di jalan seperti jalur khusus dan kurangnya rambu-rambu, sistem informasi yang belum bisa dijangkau oleh semua orang, akses umum yang seharusnya direncanakan untuk semua masyarakat, akan tetapi kurangnya perhatian bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus, dan persiapan jalan bagi Bustayo yang sebenarnya setelah dianalisis, jalan tersebut belum mampu menampung transportasi umum berbasis bus rapid transit atau BRT dengan sistem berkapasitas dan berkecepatan tinggi. Berikut ini adalah dokumentasi dari bus